Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanjelin Okteriani dengan NIM 230404501042, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Namun sebelumnya kita semua perlu memahami apa sih media belajar dan pembelajaran itu? Nah, ini dia penjelasannya. Nah, media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media merupakan sesuatu yang bisa berfungsi untuk memberikan pesan atau informasi, yang dimana pesan tersebut bisa mempengaruhi perhatian, pikiran, dan keinginan orang lain. Setelah kita mengetahui apa itu media, selanjutnya kita akan lebih mengetahui mengenai apa itu media belajar dan pembelajaran. Media belajar dan pembelajaran merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka akan dapat memudahkan guru atau pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran dan memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami pelajaran. Kemudian, media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan tujuan mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dan memfasilitasi pemahaman serta retensi konsep-konsep pembelajaran. Selanjutnya yaitu hubungan sumber belajar dan media pembelajaran dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan cara, alat, dan wadah tercerapnya sumber belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari sumber belajar. Media pembelajaran itu sendiri merupakan komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam proses penyampaian pesan dari pengajar kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pengertian media, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan kemudian menyampaikan informasi tersebut secara terencana sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan baik pengajar maupun peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien. Menjadi sebuah kesimpulan bahwa hubungan sumber belajar dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan sebuah kesatuan sistem yang menempatkan media pembelajaran sebagai bagian integral dari sumber belajar. Adalah komponen penting dalam ketercapaian pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya yaitu contoh media belajar dan pembelajaran. Yang pertama, buku dan materi cetak. Di dalamnya terdapat buku teks, buku referensi, jurnal, lembar kerja, dan materi cetak lainnya merupakan media pembelajaran yang klasik dan masih banyak digunakan, yang menyediakan informasi yang terstruktur dan dapat diakses secara fleksibel. Yang kedua yaitu media audio-visual, termasuk di dalamnya yaitu audio, video, dan multimedia. Media audio seperti rekaman suara, podcast, atau ceramah audio dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara lisan. Media video dapat berupa presentasi visual, rekaman demonstrasi, film pendidikan, atau animasi. Kemudian media multimedia mencakup kombinasi audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas seperti presentasi multimedia atau aplikasi edukatif. Yang ketiga yaitu media gambar. Termasuk di dalamnya adalah gambar, foto, diagram, grafik, dan ilustrasi. Media gambar dapat membantu menjelaskan konsep,
memvisualisasikan informasi, atau memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Kemudian yang keempat, media interaktif. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi edukatif, simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran. Media interaktif memungkinkan siswa untuk terlihat secara aktif dalam proses belajar dan memperoleh pengalaman langsung dalam menjelajahi konsep-konsep. Yang kelima yaitu media realitas virtual dan realitas augmentasi. Media pembelajaran kelima adalah media realitas virtual dan realitas augmentasi. Teknologi VR dan AR memungkinkan siswa untuk mengalami lingkungan atau situasi pembelajaran yang realistis atau ditingkatkan. Kemudian media yang keenam yaitu media online. Media pembelajaran yang di dalamnya adalah platform pembelajaran online, video pembelajaran online, kursus daring, forum diskusi, dan sumber daya pembelajaran digital. Media online memungkinkan akses terhadap materi pembelajaran yang fleksibel dan kolaborasi dengan siswa dan guru secara virtual. Yang ketujuh yaitu alat peraga dan model. Alat peraga seperti model fisik, manipulatif matematika, atau alat eksperimen digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui pengalaman praktis. Kemudian yang kedelapan yaitu media visualisasi data. Media ini mencakup grafik, diagram, peta, dan infografis yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Kemudian yang kesembilan yaitu media sosial. Platform media sosial dapat digunakan dalam konteks pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan sesama siswa atau guru. Kemudian yang terakhir yaitu media cerita naratif, seperti cerita, dongeng, atau literatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menggambarkan situasi, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam bentuk yang menarik dan menggugah imajinasi siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dari penggunaan media pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Media pembelajaran yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Media pembelajaran dapat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak dan kompleks. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat. Penggunaan media yang menarik dapat membantu membangkitkan daya ingat siswa. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran kolaboratif. Beberapa jenis media pembelajaran seperti presentasi kelompok atau proyek berbasis media dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dalam pemahaman dan penerapan materi. Jadi, kesimpulannya bahwa media belajar dan pembelajaran merupakan sarana untuk mewadahi jalannya pembelajaran di sekolah. Media belajar dan pembelajaran yang efektif dan berhasil apabila peserta didik memahami pembelajaran yang diberikan dengan baik. Baik, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.